الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang dihormati pengurus dari DKM Masjid Jabal Rahmah, Padang dan kawan-kawan dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata yang paling indah yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini di hari yang ke-27, betul ya? 27 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengkaji ilmu Allah. Satu di antara yang nanti akan saya sampaikan kaitan dengan masalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan suri teladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke Yathrib atau Madinah lalu membangun peradaban Islam dimulai dari masjid. Makanya kalau kita lihat di masjid zaman Nabi itu fungsi utamanya makan ibadah, tempat ibadah, itu fungsi utama. Tapi Rasulullah SAW tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, tapi sebagai pusat kumpulan. Apapun problematika keumatan itu diselesaikan di masjid. Ketika ada orang bertikai, maka penyelesaian di masjid. Ketika orang kemudian terkena musibah karena sakit misalnya, atau ada sahabat yang luka karena peperangan, maka masjid fungsinya sebagai musyafa, rumah sakit. Bahkan Rasulullah SAW mengkader para sahabat yang muda-muda untuk mentalnya lebih kuat, jiwanya, fisiknya sehat, menjadikan masjid sebagai sahat tentang ala fudul kita. Masjid itu sebagai tempat latihan strategi perang di zaman Nabi. Lalu masjid juga sebagai tempat untuk menguatkan pengkaderan dakwah para sahabat ke penjuru dunia. Maka bagaimana agar masjid itu sebagai sumber ilmu? Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang bermudah-mudah untuk menjalankan perjalanan kepada majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, maka Allah mereka yang nanti insyaallah masuk surga Allah. Jadi menjadikan masjid itu tempat pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi itu masjid itu sebagai pusat kumpulan, dari mulai pengkaderan, tempat hadirnya tamu-tamu negara, kemudian juga tempat Baitul Mal. Baitul Mal dulu Rasulullah mengutus para sahabat secara individu jadi amil zakat. Lalu pada zaman Umar bin Khattab menjadi Baitul Mal, institusinya terbaru sampai kepada Khalifah Utsmani. Lalu sampai ke Indonesia, bagaimana zakat dikelola dari mulai individu dan dikelola secara profesional. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat potensi zakat di Indonesia itu 397 triliun, bayangin itu. Jadi zakat setahun itu 327 triliun, sedangkan wakaf 180 triliun. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah maksimal dikelola, gitu ya, baik dihimpun maupun disalurkan. Termasuk bagaimana masjid kita di sini Jabal Rahmah juga menjadikan fungsi sebagai Baitul Mal. Dan ingat mustahik kita itu bukan hanya di Ramadan, tapi mustahik kita sepanjang tahun. Oleh karena pengelolaan zakat ke depan harus lebih profesional, tidak hanya dilakukan oleh